Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 11 IPS? Semoga kalian bisa semangat terus dalam pembelajarannya. Baik, dalam bab pertama ini dalam kelas 11 akan membahas mengenai sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Semoga kalian bisa menyimak dan bisa memahami pembelajaran kali ini. Baik, di dalam bab ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Lalu sebaran flora dan fauna di Indonesia, sebaran flora dan fauna di dunia, pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia, serta konservasi flora dan fauna. Mungkin itu yang akan disampaikan pada bab kali ini. Baik, sebelum ke pemateri, mari kita sedikit berdiskusi mengenai gambar yang tertera, di mana kalian komentar di bawah mengenai kondisi yang dialami oleh fauna orangutan tersebut. Baik, berbicara tentang flora dan fauna di Indonesia, Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang unik dan endemik. Endemik itu khas di setiap daerahnya. Maka sebelum kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, kita akan sedikit bahas mengenai pengertian dari biosfer sendiri, di mana berdasarkan segi etimologi, istilah biosfer terdiri dari dua kata yang artinya itu bio artinya hidup dan sfer artinya lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan bumi yang dihuni oleh makhluk hidup atau organisme. Biosfer adalah lapisan dari permukaan bumi, wilayah perairan, dan atmosfer yang mendukung kehidupan organisme. Biosfer yang meliputi tanah, air, dan udara secara memiliki jangkauan sekitar 11 km ke arah atmosfer dan 9 km ke arah laut. Keberadaan habitat organisme di bumi menandai batas-batas lapisan biosfer sendiri. Kemudian, sebaran makhluk hidup di permukaan bumi tidak merata. Sebaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama perbedaan faktor-faktor iklim berupa suhu, curah hujan, kelembapan, dan angin. Lalu yang kedua ada keadaan tanah berupa humus tanah, ukuran butir tanah atau tekstur, tingkat kesuburan, kandungan mineral hara atau mineral organik, air tanah, dan kandungan udara. Lalu tinggi rendahnya permukaan bumi mempengaruhi pola penyinaran matahari atau faktor fisiografi. Lalu yang terakhir ada aktivitas manusia yang mengubah bentang alam. Sebagai contoh, tanah tandus diubah menjadi hutan dan hutan diubah menjadi daerah pertanian. Manusia juga mampu melestarikan hewan dan tumbuhan dengan teknologi modern. Mengenai sebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan skala geologi, dulu awalnya masih berupa Pangea atau hanya satu benua. Itu dilihat pada 225 juta tahun yang lalu. Nah, lalu pada 200 juta tahun yang lalu itu mulai perairan masuk ke wilayah daratan. Nah, pada 135 juta tahun yang lalu mulai berkembang dan mulai berpisah, sehingga seiring berjalannya waktu pada tahun 65 juta tahun yang lalu sampai saat ini sekarang masih berpisah-pisah atau menjadikan beberapa benua. Nah, itulah persebaran flora dan fauna Indonesia. Itulah sebabnya kenapa kita menemukan kesamaan hewan atau tumbuhan dari suatu negara ke negara yang lain, atau dari suatu benua ke benua yang lainnya, padahal dipisahkan oleh laut. Karena dahulunya benua itu menjadi satu hingga seiring berjalannya waktu berpisah. Lalu Indonesia sendiri ada dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Sekarang kita akan membahas tipe Indonesia bagian Barat. Yang pertama mengenai fauna tipe Indonesia bagian Barat. Pada wilayah Indonesia bagian Barat terdapat beberapa hewan yang mirip di benua Asia. Beberapa contoh hewan di Indonesia bagian Barat yaitu harimau terdapat di Jawa, Madura, dan Bali. Lalu beruang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Gajah terdapat di hutan-hutan Sumatera. Badak terdapat di Sumatera dan Jawa.
Banteng terdapat di Jawa dan Kalimantan. Berbagai jenis primata seperti orangutan, siamang, monyet ekor panjang, oa terdapat di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Tapir terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Kera gibbon terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Pada wilayah Indonesia bagian barat juga dapat ditemukan kijang, terdapat di Sumatera, Jawa, dan Bali, dan Lombok. Kancil atau pelanduk terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kepulauan Karimata. Terenggiling terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Beberapa jenis buaya terdapat di Sumatera dan Kalimantan, dan pesut terdapat di wilayah Mahakam dan Kalimantan Timur. Lalu untuk flora tipe Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian barat termasuk dalam wilayah iklim subtropis basah. Kalimantan iklim AF biasanya memiliki curah hujan rata-rata kurang lebih 60 mm per bulan. Di wilayah ini terdapat hutan hujan tropis dengan ciri-ciri pohon-pohon besar, tinggi, dan berdaun lebat. Banyak terdapat tumbuhan merambat dan banyak terdapat tumbuhan eukaliptus atau pakis dan anggrek. Nah, contohnya ada anggrek, damar, lumut, jamur, paku-pakuan, pohon jati, pinus, cemara, kayu putih, suluk raksasa, dan Rafflesia arnoldi. Lalu sekarang mengenai Indonesia bagian tengah, hewan-hewan yang terdapat di wilayah Indonesia bagian tengah bersifat khas dan berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Contoh hewannya di antara lain ada biawak dan komodo, terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Lalu anoa terdapat di Sulawesi, babi rusa terdapat di Sulawesi dan bagian barat Kepulauan Maluku. Burung maleo terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe. Lalu Indonesia bagian tengah termasuk dalam wilayah iklim atau AM atau tropis sedang. Wilayah Indonesia tropis sedang biasanya memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per bulan dan rata-rata curah hujan tahunan lebih rendah daripada iklim AM. Wilayah ini terdapat hutan musim, ciri-cirinya ketinggian pohon lebih rendah daripada hutan hujan tropis, daun tumbuhan gugur pada musim kemarau, dan tumbuhan mulai bertunas dan tumbuhan lebat pada musim hujan. Seperti contohnya floranya ada langseng, ada kayu hitam, akasia, anggrek putih, ada pohon eboy, ada pala, kayu manis, ada kenari, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir mengenai tipe Indonesia bagian timur. Sekarang akan membahas fauna tipe Indonesia Timur. Hewan-hewan di wilayah Indonesia bagian timur mirip dengan hewan-hewan di benua Australia. Beberapa contohnya, ada kanguru pohon terdapat di Pulau Papua, tikus berkantung dan musang berkantung terdapat di Maluku sebelah timur dan Pulau Papua, burung kasuari terdapat di Pulau Papua, Kalimantan Aru, dan Pulau Seram. Burung cendrawasih terdapat di Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Burung kakatua terjambul merah dan terjambul putih terdapat di Maluku. Wilayah fauna Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis Weber. Pembagian wilayah fauna di wilayah berdasarkan pada garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace merupakan garis imajiner yang dicetuskan oleh Albert Russel Wallace. Hal ini didasarkan pada kesimpulan Wallace tentang kekhasan fauna Sulawesi yang merupakan daerah peralihan antara Asia dan Australia. Garis Wallace ditarik dari sebelah timur Filipina, sebelah selatan Makassar hingga perbatasan wilayah Pulau Bali dan Pulau Lombok. Adapun Max Weber menentukan batas perbandingan antara fauna bercorak Asia dan fauna bercorak Australia. Oleh karena itu, Weber membuat garis imajiner dari wilayah Indonesia Timur yang mencakup Maluku dan Papua dengan wilayah Indonesia bagian lainnya. Kemudian mengenai flora tipe Indonesia Timur, wilayah Indonesia bagian timur termasuk dalam wilayah iklim AW atau tropis kering. Wilayah iklim tropis kering biasanya memiliki endapan hujan kurang dari 60 mm per bulan atau rata-rata curah hujan tahunan lebih rendah daripada iklim AM. Di wilayah ini terdapat hutan sabana dengan ciri-ciri antara lain terdapat padang rumput, semak belukar, dan pohon-pohon rendah. Nah, seperti contohnya ada flora di Indonesia Timur, ada agatis, ada cendana, ada pakis, dan lain sebagainya. Sekarang mengenai persebaran bioma di dunia.
Ada beberapa bagian. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini ditandai dengan pohon-pohon utama memiliki ketinggian 20-40 meter dengan cabang-cabang yang berdaun lebat sehingga membentuk suatu kanopi yang mengakibatkan dasar hutan menjadi gelap. Lalu, dasar hutan hujan tropis selalu gelap dan air hujan sulit mencapai bagian tersebut secara langsung. Namun, kelembapan di daerah itu tinggi dan suhu sepanjang hari hampir tetap, yaitu 25 derajat Celcius. Hutan hujan tropis bercirikan tumbuhan hijau sepanjang tahun karena selalu mendapatkan hujan. Lalu yang selanjutnya ada hutan gugur. Hutan gugur dengan curah hujan merata sepanjang tahun, yaitu 750 sampai 1000 mm per tahun. Lalu hutan gugur saat musim panas tumbuhan berdaun hijau. Hutan gugur saat musim gugur daun tumbuhan menguning. Lalu hutan gugur saat musim dingin tumbuhan tidak berdaun dan permukaan tanah ditutupi oleh salju. Itu hutan gugur. Lalu ada taiga. Taiga adalah hutan yang terdiri atas spesies-spesies tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Lalu selanjutnya ada padang rumput. Padang rumput sendiri dibagi menjadi dua. Ada tundra, terdapat di daerah bersuhu dingin dengan curah hujan rendah. Kondisi seperti ini mengakibatkan jenis tumbuhan yang ada berupa rumput-rumput kerdil. Lalu ada stepa, terdapat di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Daerah stepa umumnya terdiri atas rumput-rumput pendek dan diselimuti oleh semak belukar. Lalu ada yang selanjutnya ada sabana. Sabana merupakan padang rumput, di dalamnya terdapat pohon-pohon tinggi namun tumbuh menyebar dan jarang. Lalu ada gurun. Gurun banyak terdapat di daerah tropis dan berbatasan dengan padang rumput. Semakin ke arah gurun, kondisi alam semakin gersang. Curah hujan di daerah gurun yaitu di bawah 250 meter per tahunnya. Suhu dapat melebihi 40 derajat Celcius. Baik, sekarang mengenai persebaran fauna di dunia. Menurut Alfred Russel Wallace, persebaran fauna di dunia dapat dikelompokkan menjadi 6 wilayah. Yang pertama, wilayah Nearktik, meliputi Amerika Utara dan Greenland. Amerika Utara bagian timur pada hutan gugur, Amerika Utara bagian tengah pada padang rumput, dan Amerika Utara pada hutan konifer. Lingkungan fisik Greenland tertutup salju dengan ketebalan 2-15 meter. Hewan yang terdapat di wilayah Nearktik ada beruang coklat, barang-barang sejenis tupai, dan Amerika Utara elang bondol, salamandel, bison, karibu, dan kalkun. Lalu wilayah neotropik meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Wilayah neotropis sebagian besar beriklim tropis dan beriklim sedang di zona selatan. Hewan-hewan di wilayah neotropik misalnya kukang, alpaca, kelelawar penghisap darah, orang utan, siamang, terenggiling, ilama, tapir, dan ular anaconda. Selanjutnya ada wilayah Australis, meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Sebagian besar lingkungannya beriklim tropis dan sebagian beriklim sedang. Contohnya ada kanguru, ada koala, cendrawasih, dan lain sebagainya. Ada wilayah Oriental, meliputi benua Asia beserta pulau-pulau di sekitarnya seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sri Lanka, dan Filipina. Contoh hewannya ada harimau, orang utan, badak bercula satu, macan tutul, beruang madu, babi hutan, dan gajah. Lalu wilayah Palearktik meliputi seluruh Eurasia, sebagian besar Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan Jepang. Lingkungan fisik wilayah Palearktik cukup bervariasi, antara lain memiliki perbedaan suhu yang tinggi dan curah hujan yang berbeda-beda. Contohnya ada landak, macan tutul, salju, rusa, panda, serigala, dan bison. Lalu yang terakhir wilayah Eutopia meliputi seluruh bagian benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Contoh hewannya ada fauna Eutopian, ada gorila, simpanse, burung unta, kuda nil, zebra, jerapah, keledai, babon, dan
gazelle. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai konservasi flora dan fauna. Pembahasan yang selanjutnya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan flora dan fauna. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan hewan dan tumbuhan antara lain yang pertama ada pengaruh evolusi. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dari hasil penelitian terhadap fosil-fosil hewan dan lapisan batuan, para ahli berpendapat bahwa hewan-hewan pada masa purba pada dasarnya sama dengan hewan-hewan yang hidup saat ini, walaupun memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Kemudian ada seleksi alam. Pada suatu wilayah mungkin hanya terdapat beberapa jenis makhluk hidup. Ada 4 yang hanya dialami dalam satu jenis makhluk hidup. Hal ini dapat terjadi karena mungkin makhluk hidup yang lainnya tidak sanggup bertahan hidup di daerah tersebut akibat suhu yang terlalu dingin, sulit mendapatkan makanan dan faktor alam lainnya. Inilah yang dimaksud dengan seleksi alam. Lalu yang selanjutnya tentang adaptasi lingkungan hidup. Sangat beraneka ragam dan menuntut makhluk hidup untuk selalu berusaha menyelesaikan diri mereka. Penyelesaian diri terhadap lingkungan yang berbeda akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Hal ini yang dimaksud dengan adaptasi. Adaptasi menyebabkan terjadinya keanekaragaman makhluk hidup. Lalu ada perusakan oleh manusia. Keinginan memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan manusia banyak memburu hewan-hewan dan menebangi pepohonan. Tindakan manusia yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan punahnya keanekaragaman hayati. Lalu yang selanjutnya ada bencana alam. Berbagai jenis bencana yang terjadi di permukaan bumi mempercepat kerusakan lingkungan serta mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. Bencana alam tersebut seperti gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya akan merusak area pertanian dan tempat tinggal manusia sebagai sarana prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, dan bangunan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mengenai pelestarian flora dan fauna dengan cara konservasi. Pelestarian flora dan fauna merupakan tanggung jawab kita bersama karena kekayaan flora dan fauna dimiliki Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang. Konservasi flora dan fauna menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 dibagi menjadi 2, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam yang pertama adalah cagar alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan atau keunikan jenis tumbuhan dan atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala dan ekosistemnya yang memerlukan perlindungan dan pelestarian agar keberadaan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Kemudian ada suaka marga satwa adalah KSA yang mempunyai kekhasan atau keunikan jenis satwa liar atau keanekaragaman satwa liar yang untuk keberlangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya. Kemudian ada kawasan pelestarian alam atau KPA. Yang pertama ada Taman Nasional adalah KPA yang punya ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Lalu yang selanjutnya ada Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa liar yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Lalu ada Taman Wisata Alam adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Selebihnya mohon maaf. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan kalian komentari di bawah atau di WhatsApp grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.